Baik, teman-teman semua, di pertemuan kali ini atau di pertemuan kedua, kita akan membahas mengenai karakteristik kewirausahaan. Sebelum masuk ke pembahasan, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Baik, Ibu lanjutkan ya. Pertemuan kedua. Boleh next? Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai karakteristik wirausaha. Sesuai dengan kontrak belajar kita sebelumnya, sebelum memasuki ke penelitian atau analisa ke bidang usaha di masyarakat, teman-teman di sini harus mengetahui dan memahami dulu apa sih karakteristik dari seorang wirausaha. Oke, boleh next. Yang pertama, sebelum masuk ke karakter wirausaha, teman-teman harus tahu dulu nih, apa itu karakter. Nah, di sini Ibu sudah mencantumkan, karakter itu adalah sifat yang dikagumi dengan tanda-tanda kebaikan, kebajikan, dan kematangan moral seorang. Jadi suatu karakter itu adalah suatu ciri khas yang teman-teman punya, tapi bersifatnya itu adalah positif, bukan negatif ya. Ini lebih ke dampaknya tuh dari karakter teman-teman itu adalah positif gitu. Yang nantinya karakter itu bisa ngebangun teman-teman menjadi lebih pribadi yang bermoral lagi gitu, kayak gitu. Nah, sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, Ibu bakal nanya dulu nih, dari Malik, menurut Malik, karakter Malik itu kayak gimana sih? Yang pasti mah baik sih, Bu. Sama Aduh, sopan. yang pasti baik dan sopan. Betul, Malik, terima kasih. Itu termasuk ya, baik dan sopan itu termasuk ke karakter. Kenapa? Karena baik adalah sifat dan sopan santun juga adalah sifat. Jadi Malik nih udah baik, terus sopan, duh enak banget gitu. Terima kasih Malik. Lanjut ke Farhan. Nah, menurut Farhan, karakter Farhan itu gimana sih? Ya, saya juga baik sih, Bu, sebenarnya. Terus juga, saya selalu berusaha buat kerja cekatan gitu. Cuman, kadang juga ada sedikit keteledoran gitu, Bu, dalam menjalankan tugas-tugas tuh karena ingin cekatan dan ingin cepat, taunya malah sering teledor gitu, Bu. Oke, terima kasih untuk jawabannya Farhan. Iya betul ya, baik dan cekatan juga adalah sifat gitu ya, dan sikap dari Farhan nih gitu ya, mengenai karakter Farhan sendiri. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya ada kekurangan, itu juga maksudnya ke karakter, tapi bukan ke karakter yang dampaknya positif gitu, tapi masih ke karakter yang perlu pembaruan atau perlunya ada perbaikan gitu ya untuk masa mendatang gitu teman-teman. Oke, kita udah paham nih sama karakter, kita boleh next. Nah, lalu apa sih 6 karakteristik wirausaha? Boleh next lagi. Jadi di sini kita akan, bukan kita, mohon maaf, di sini Ibu akan membahas mengenai 6 karakter wirausaha. Berarti adalah sikap sifat seorang wirausaha dalam melaksanakan usahanya. Jadi perlu apa aja nih karakternya tuh perlu apa aja nih biar si usahanya itu sukses, usahanya itu lancar gitu. Tanpa karakter kita nggak akan bisa ngebangun atau ngejalanin sebuah usaha. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu nih arti dari karakter wirausaha. Karakter wirausaha adalah karakteristik atau perilaku sikap, ciri khas, dan tindakan dari seseorang untuk membuat dan mewujudkan usaha dengan inovatif. Nah, mungkin teman-teman ngelihat ada yang beda. Yang bedanya di mana? Yang bedanya adalah di mewujudkan usaha dengan inovatif. Ini bukan arti dari karakter sebelumnya. Kenapa ada mewujudkan usaha dengan inovatif? Karena di sini karakter itu bertuju ke wirausahanya. Nah, makanya ada untuk mewujudkan gitu. Jadi dari perilaku, sikap, ciri khasnya itu punya tujuan gitu. Untuk apa? Untuk mewujudkan usaha yang inovatif, yang luar biasa gitu. Nanti hasil akhirnya itu adalah mempunyai usaha yang sukses gitu. Oke, kita udah paham nih sama karakter wirausaha. Sebelum next, teman-teman ada yang kebingungan?
Aman, Bu. Aman, Bu. Aman. Oke, kalau aman kita boleh next lagi ya. Kita next. Yang pertama, seorang wirausaha itu harus memiliki karakter apa aja sih? Ada 6. Yang pertama adalah komitmen yang tinggi. Komitmen di sini berkaitan dengan ini namanya apa? Komitmen tuh yang berkaitan dengan ucapan dan tindakan. Misalnya, contoh, aku ingin punya usaha roti panggang. Nah, untuk menjalani usaha roti panggang itu kan kita perlu usaha. Kita harus roti panggang. Nggak boleh di jalan belok ke roti bakar, terus di jalan belok ke roti apa gitu. Nah, jadi kita harus komitmen di satu jalan, satu arah gitu ya. Kita harus lurus terus, jangan belok gitu. Kalau untuk menuju seorang wirausaha yang sukses gitu ya, kita harus punya komitmen yang tinggi gitu. Dari sebuah ucapan atau dari tindakan yang kita kasih gitu ya, atau kita ucapkan gitu. Nah, kita tuh harus sesuai gitu sama apa yang kita ucapkan tadi gitu. Boleh di next? Nah, yang kedua adalah disiplin. Teman-teman pasti udah tahu nih, disiplin itu berkaitan dengan waktu ya. Berkaitan dengan waktu gitu. Nah, tadi tuh kita udah punya satu komitmen, pingin buat usaha roti panggang. Gimana sih disiplinnya? Kita disiplinnya dengan cara usaha. Disiplinnya dengan manajemen waktu sehari penuh itu, gimana caranya kita belajar untuk mencari tahu mengenai gimana sih caranya buka usaha roti panggang gitu. Misalnya teman-teman ngisiin 2 jam sehari itu untuk cari tahu nih gimana nih gitu cara untuk buka usaha si roti panggang ini, disiplin. Jadi setelah teman-teman udah punya kegiatan di satu hari itu, teman-teman ngelaksanain lagi di hari berikutnya gitu. Jadi terus-menerus gitu ya, ada kegiatan terus-menerus yang dilakukan secara terus-terusan gitu. Boleh di next? Yang ketiga adalah percaya diri. Teman-teman udah disiplin, tapi kalau nggak percaya diri itu bakal bukan gagal, cuman teman-teman untuk melanjutkan usahanya itu bakal adanya hambatan gitu. Nah, di sini percaya diri itu penting banget. Kenapa? Kenapa penting banget sih, Bu? Ya iyalah, kita mau buka usaha sendiri. Kita yang punya, kita ownernya, kita yang jalanin, kita yang cari tahu segala ilmunya, masa nggak percaya diri gitu. Ketika kita udah punya ilmu, udah punya niat dan lain sebagainya, kita harus percaya diri. Kita mau ngebangun nih gitu usaha yang mau ngebuat kita sukses gitu. Kita harus percaya diri gitu. Karena ini adalah punya kita gitu, buat kita dan masyarakat juga gitu kan. Jadi ada enaknya lagi gitu, baiknya lagi ke kita. Boleh di next? Yang keempat adalah pantang menyerah. Iyalah, masa harus nyerah gitu ya? Nggak boleh pantang menyerah gitu. Meskipun nanti di jalan ada jatuh bangunnya gitu. Kita jatuh, bangun lagi. Terus selalu ada hambatan apapun itu gitu. Tapi kita nggak boleh pantang menyerah. Karena ingat tadi komitmen, kita harus bisa nih ngebuat usaha roti panggang. Kalau kita jatuh, ya bangkit. Bukan mundur. Ataupun misalnya udah jatuh, udah deh tiduran aja gitu. Nggak bisa ya. Kita pantang menyerah, kita harus sampai gimana pun juga tujuannya harus tercapai gitu. Meskipun dalam tahapan waktu yang lama nggak apa-apa, tapi yang penting tercapai dan pantang menyerah. Boleh di next. Yang kelima, memiliki kreativitas tanpa batas. Ini perlu banget. Kenapa? Karena kita biar usaha kita tuh beda dari yang lain. Nih apa nih ciri khasnya, karakteristiknya apa nih dari usaha kita gitu. Apakah punya promo yang menarik, atau misalnya harga yang menarik, atau selalu gratis di hari Jumat gitu. Kita harus main nih kreativitasnya. Biar apa? Biar teman-teman atau misalnya nanti para pencari makanan roti panggang tuh ngelirik usaha teman-teman gitu, karena teman-teman tuh punya karakter ini, punya hal yang kreatif gitu, dan itu tuh dapat diterima di masyarakat kayak gitu. Boleh di next? Yang terakhir, berani mengambil resiko. Nah, misalnya teman-teman udah ada di penghujung suksesnya usaha roti panggang, tapi ternyata teman-teman penghasilan yang didapat itu lebih kecil daripada pengeluaran untuk pembayaran karyawan misalnya. Teman-teman di sini harus bisa nih ambil keputusan mana nih yang tepat, pecat karyawan atau misalnya pengurangan dana atau pengurangan salary dari karyawan teman-teman gitu. Nah, teman-teman harus bisa berani nih ambil resiko, apapun itu harus berani. Karena setiap resiko, setiap keputusan itu pasti ada
resiko baik dan buruknya. Nggak ada yang cuma baik dong, nggak ada. Apalagi yang cuma buruk doang, nggak ada. Karena semuanya itu punya baik dan buruknya gitu. Sampai di sini teman-teman, apakah sudah paham mengenai apa yang Ibu jelaskan? Sudah paham, Bu. Sudah Paham, paham. Bu. Kalau Oke, paham. Alhamdulillah ya mengenai karakteristik wirausaha ini.